تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan waj'alna minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis ini untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberkahi hidup kita semua lantaran kita memahami kitab suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Ali Imran. Sekarang masuk ayat 8. Kita baca sampai akhir halaman ya, ayat 9. Surah Ali Imran ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fihi. Rabbana innaka jami'un
الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد. Baik, bagian sebelumnya pekan kemarin yang sudah kita pelajari Bapak Ibu, yaitu tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, bahwa ayat Al-Quran ini terbagi menjadi dua. Ada ayat muhkamat, ayat yang jelas maknanya tanpa perlu perenungan yang dalam, tidak samar. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak ada perbedaan pendapat mengenai ayat itu. Kemudian yang kedua ada ayat mutasyabihat, kebalikannya. Mutasyabihat yaitu ayat-ayat yang samar maknanya. Samar ini sehingga membuat ulama berbeda pendapat, atau juga samar karena akal tidak bisa menjangkau. Kemudian samar karena tidak bisa dimaknai, tidak tahu artinya. Misalnya seperti alif lam mim kaf ha ya ain shad dan seterusnya. Ayat-ayat muhkamat ini lebih banyak jumlahnya daripada ayat mutasyabihat. Makanya ayat muhkamat disebut oleh Allah dengan ummul kitab. Hunna ummul kitab di ayat yang ke-7. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu induk dari kitab, dari Al-Quran. Sehingga ketika ada ayat mutasyabihat yang sekilas seakan-akan bertentangan dengan muhkamat, ya kan, sebenarnya tidak bertentangan, tapi ada orang yang mempertentangkan, maka ayat mutasyabihat itu dikembalikan kepada muhkamat. Jadi saya contohkan yang lain. Misalnya kalau ada dua pendapat Bapak Ibu, satu jelas, ya kan, jelas dalilnya, jelas nasnya dari Al-Quran maupun hadis. Yang satu samar-samar, jadi sebenarnya bukan dalilnya tapi dipaksa-paksakan, ditarik-tarik begitu. Nah, maka ketika kita mendapati dua hal yang seperti ini, yang kita pilih adalah yang jelas dalilnya, jamaah rahimakumullah, ya kan. Baik, kemudian orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan terhadap kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Tujuannya apa? Untuk mencari gara-gara dan menafsirkan sesuai kehendaknya, ya, seperti orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, jamaah rahimakumullah. Sedangkan takwil dari ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian orang-orang yang berilmu Bapak Ibu, mereka memasrahkan ayat mutasyabihat itu kepada Allah. Mereka hanya berkata amanna bih, kami beriman kepada ayat itu. Kullum min indi rabbina, ayat-ayat itu juga termasuk dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kemudian ayat 8. Ayat 8 ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ucapan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang disebut oleh Allah dengan istilah ar-rasikhuna fil ilmi. Rasikh ini orang yang ilmunya itu udah melekat di hatinya Bapak Ibu, bukan hanya di otaknya, bukan hanya berupa hafalan, bukan hanya berupa pemahaman, tapi ilmu itu betul-betul menyatu dengan hatinya, sehingga ilmu itu menjadi cahaya. Itulah yang disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, orang yang dalam banget ilmunya, lalu ilmu itu menjadi cahaya di dalam hatinya, maka dia sering berkata amanna bihi kullum min indi rabbina. Selain itu dia juga sering berdoa dengan doa yang ada di ayat nomor 8, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah dari sisimu kepada kami rahmatan, rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha banyak memberi. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, doanya orang-orang yang dalam ilmunya ini doa yang berkelas kan.
Mereka tidak minta harta, mereka tidak minta sehat, mereka tidak minta kedudukan. Tapi yang mereka minta sesuatu yang lebih penting dari itu semua. Apa? Hidayah. Dan tetap di dalam hidayah sampai mati. Ya kan? Orang itu kan tergantung apa yang dia minta kepada Allah. Kalau kita sering minta duit, ya Allah duit, duit. Orang zikir ya Rahman ya Rahim, dia zikirnya ya dolar ya fulus, ya kan? Terus pokoknya minta dunia, berarti itulah kedudukan kita di hadapan Allah, itulah kelas kita Bapak Ibu, ya kan? Jadi yang ada di pikiran kita ini dunia, jemaah rahimahullah. Tapi orang itu kalau yang ada di dalam pikirannya ampunan Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, maka doa yang paling penting bagi dia dan sering dia ucapkan adalah tentang hal itu, sebagaimana ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya kan? Waktu Nabi SAW diminta oleh Aisyah untuk mendoakan beliau, waktu itu Aisyah sedang bercanda dengan Nabi SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Bapak Ibu. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, uda'ullah li, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha, ya Allah ampunkanlah dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan datang. Nah ini doa orang yang berkelas, ya kan? Doanya orang-orang soleh itu begitu, berkelas doanya Bapak Ibu. Nabi tidak mendoakan, ya Allah panjangkan umur Aisyah, sehatkan badannya, kemudian lancarkan rezekinya, ya kan? Karena itu semua nggak ada gunanya kalau nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Kita lebih senang didoakan apa? Didoakan dapat ampunan Allah atau didoakan panjang umur, lancar rezekinya, sehat walafiat? Hah? Kok ketawa? Jawabnya sambil senyum-senyum. Ya. Kita ini kan kalau ketemu orang mendoakan kita apa? Orang mendoakan kita apa? Semoga sehat selalu Ustaz, panjang umur. Ya kan begitu. Jarang sekali ada orang mendoakan saya, semoga dosa-dosa Ustaz ini diampuni Allah, mati husnul khotimah. Ya kan? Jarang Bapak Ibu. Ya kan? Berarti yang ada di pikiran dia itu ya begitu, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, subhanallah. Ya. Baik. Jadi doanya orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang dalam ilmunya, yang melekat ilmunya ke dalam hatinya Bapak Ibu, itu doanya betul-betul doa yang berkelas, doa yang amat sangat penting, ya. Kenapa mereka orang-orang yang berilmu meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan hatinya kepada keburukan setelah mendapatkan petunjuk? Bukankah mereka sudah berilmu? Bukankah mereka dengan ilmunya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil? Nah, mereka mengajarkan kepada kita bahwa orang yang bersandar kepada akal saja itu bisa saja tergelincir pada keburukan. Ya, orang yang bersandar kepada akalnya saja bisa saja tergelincir kepada keburukan, jemaah rahimakumullah. Kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah, bimbingan dari Allah, akalnya bisa dimasuki oleh syaitan, kemudian dikuasai syaitan, kemudian dia berpikir yang liberal, berpikir yang aneh-aneh, jemaah rahimakumullah. Lalu kemudian dia tidak percaya kepada adanya Tuhan. Kemudian dia menjadi ateis, Bapak Ibu. Nah, itulah orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, ketika aku berilmu dan dengan ilmu ini Engkau memberikan petunjuk kepadaku, mana yang benar, mana yang hak, maka jangan Kau palingkan hatiku kepada keburukan. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Kenapa orang berilmu ini harus berdoa dengan doa seperti ini, Bapak Ibu? Karena orang kalau berilmu tapi dia tergelincir dalam keburukan, sesat, jamaah rahimakumullah, itu membahayakan, dan itulah yang bikin agama Islam rusak. Ya kan? Pemikiran yang liberal itu kan kebanyakan orang-orang muslim, Bapak Ibu,
yang memaksakan akalnya, yang memaksakan segala sesuatu untuk dilogikakan. Akhirnya dia berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang sesat, jemaah rahimakumullah, dan dia telah tergelincir kepada kesesatan, Bapak Ibu. Nah, ketika orang yang berilmu ini tergelincir pada kesesatan, ini kata sahabat Umar, bisa merusak agama Islam. Ada seorang laki-laki namanya Ziyad bin Hudair, dia pernah berkata kepada Umar tentang perkara-perkara yang dapat merusak atau merobohkan agama Islam. Kata sahabat Umar ada 3. Yang pertama, zallatul alim, orang alim yang tergelincir pada keburukan atau kesesatan, ya kan? Kalau orang bodoh, Bapak Ibu, orang biasa melakukan keburukan, melakukan kesesatan, orang nggak akan ikut, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau orang yang dianggap berilmu lalu dia tergelincir dalam kesesatan, maka ini bisa banyak pengikutnya, Bapak Ibu, banyak pengikutnya, jemaah rahimakumullah. Contoh, orang yang misalnya dianggap alim oleh masyarakat, dianggap kiai, tapi dia tergelincir dalam keburukan, kemudian dia memiliki paham-paham yang salah, itu banyak sekali pengikutnya, dan kita sudah melihat itu di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, ya. Yang kedua yang bikin agama Islam ini rusak adalah jidalul munafik bil kitab, kata sahabat Umar, orang munafik yang suka berdebat tentang Al-Quran. Jadi mereka berdebat tentang Al-Quran bukan untuk mencari hidayah, tapi untuk mencari celah. Yang ketiga yang bikin agama ini rusak adalah pemimpin-pemimpin al-mudhillin, yang menyesatkan, yang merusak, yang jelek, yang buruk, Bapak Ibu, ya kan? Itu 3 perkara yang bikin Islam menjadi rusak, jemaah rahimakumullah, ya. Baik, kita masuk kepada tafsir dari doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana, Tuhan kami. Kalau diterjemahan artinya ya Allah atau ya Tuhan kami. Sebenarnya tidak ada ya-nya, ya. Langsung Rabbana, Tuhan kami. Kalau Allah menyebut Rabbana, Tuhan kami, ya, Allah mengajarkan doa seperti ini, Bapak Ibu, itu menunjukkan tidak ada jarak antara orang yang berdoa dengan Allah. Karena kalau memakai kata ya, memanggil, seakan-akan ada jarak antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berdoa, Bapak Ibu. Padahal Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah itu jauh atau dekat? Kalau jauh aku akan berteriak, tapi kalau aku dekat maka aku akan berdoa, bermunajat dengan suara yang lirih. Lalu turun ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau berdoa enggak usah teriak-teriak. Ya Allah, enggak usah, jemaah rahimakumullah. Allah itu dekat, ya. Allah dekat. Makanya ketika kita berdoa, kalimatnya tidak menggunakan ya Rabbana, tapi Rabbana, Tuhan kami, ya. Kalau saya sebut begini, saya sebut Pak Anto, berarti Pak Anto ini dekat banget dengan saya, jaraknya. Kemudian kalau saya sebut Pak Anto, nah berarti jauh atau dekat itu? Jauh, jemaah rahimakumullah. Jadi yang diajarkan oleh Al-Quran itu nggak usah ditambah-tambah, Bapak Ibu. Langsung aja pakai kalimat yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan ketika kita berdoa dengan doa yang langsung diajarkan oleh Al-Quran, ini peluang mustajabnya lebih besar dibandingkan kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, ya. Maka diusahakan doa-doa dalam Al-Quran panjenengan hafal, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian ayat ini juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya. Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan. Tuzigh ini dari kata zayghun. Zayghun artinya condong kepada keburukan. Ada hati orang itu, Bapak Ibu, memang condong pada keburukan. Walaupun ada kebaikan tidak dilakukan sama dia. Dia lebih suka kepada keburukan. Dia lebih senang kepada keburukan. Itu namanya zayghun. Zayghun, condong kepada keburukan. Nah, kita berdoa kepada Allah, la tuzigh qulubana,
jangan kau condongkan hati kami kepada keburukan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Di dalam doa ini ada dua yang diminta. Pertama, meminta keteguhan hati di atas kebenaran. Kemudian yang kedua, meminta apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dua. Yang pertama, meminta keteguhan hati di atas kebenaran, sehingga tidak dipalingkan kepada keburukan. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena orang yang sudah mendapatkan petunjuk, atau orang yang sudah berada di jalan yang benar, Bapak Ibu, itu bisa saja dia kembali kepada jalan yang buruk. Bisa saja dia tergelincir pada kesesatan, jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya kita harus selalu memohon kepada Allah agar Allah membimbing hati kita untuk tidak berpaling kepada keburukan dan tetap berada di dalam kebaikan. Karena hati manusia ini ada di genggaman Allah. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dan ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa doa yang paling banyak yang Nabi memperbanyak membaca doa tersebut adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sekelas Nabi loh Bapak Ibu. Nabi ini sudah dijamin keimanannya, hidayahnya, taufiknya sudah dijamin karena beliau seorang Nabi dan Rasul. Tapi masih memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sedangkan kita tidak ada jaminan. Kita ini tidak ada jaminan bisa mati dalam keadaan muslim. Kita tidak ada jaminan berada di atas hidayah sampai kita mati, Bapak Ibu. Enggak ada jaminan kita. Tapi kita jarang sekali berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita merasa kita ini tidak ada jaminan berada di atas hidayah sampai kita mati, perbanyaklah doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana, sama doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah kita juga sering membaca ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ke jalan yang lurus. Walaupun sekarang kita sudah berada di jalan yang lurus, tapi tetap minta kepada Allah, ya kan, agar Allah selalu membimbing di jalan yang lurus sampai kita mati, Bapak Ibu, ya. Nah, di dalam ayat ini luar biasa, ya kan. Doa ini menunjukkan bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat apa? Hidayah, Bapak Ibu. Hidayah. Nggak ada doanya orang-orang soleh itu, ya Allah jangan kau miskinkan aku setelah kau kayakan aku. Ada nggak doa orang soleh seperti itu? Nggak ada, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Ada doa sahabat Nabi, bukan doanya seperti itu, tapi doanya seperti doa Abdurrahman bin Auf, ya. Beliau berdoa, ya Allah aku sepertinya tidak cocok jadi orang miskin, maka kayakanlah aku. Itu doanya Abdurrahman bin Auf. Karena orang sudah terlanjur mengenal beliau kaya di kota Mekah. Lalu ketika hijrah beliau tidak bawa harta sama sekali. Maka beliau minta kepada Allah, ya Allah sepertinya aku tidak cocok jadi orang miskin, maka kayakanlah aku. Nah, ini nggak boleh ditiru doa kayak gini, Bapak Ibu. Nanti menjenengan, ya Allah aku nggak cocok jadi orang miskin. Kata siapa? Kata Allah. Coba tak miskinkan cocok, ya. Ya Bapak Ibu. Jadi hidayah ini nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar. Sehingga ketika kita mendapatkan nikmat ini, kita minta kepada Allah, jangan dihilangkan, jangan dipalingkan, ya kan? Jangan dikaburkan dan jangan dilenyapkan dari diri kita, jemaah rahimakumullah, ya kan? Karena nikmat hidayah ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang Dia cintai. Sedangkan harta, Bapak Ibu, harta itu diberikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Terkadang orang yang tidak dicintai itu dikasih banyak oleh Allah. Adapun nikmat hidayah, jamaah rahimakumullah, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nabi saja tidak bisa memberikan nikmat ini.
Nabi sekelas Nabi nggak bisa memberikan nikmat ini kepada pamannya. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad, tetapi Allah lah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, ya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, kita harus merasa bahwa nikmat hidayah ini nikmat yang besar, sehingga kita selalu memintanya kepada Allah di dalam sholat, ya. Kemudian di dalam doa ini yang diminta adalah agar hati tidak dicondongkan kepada keburukan. Hati, Bapak Ibu, bukan mata, bukan lisan, bukan tangan, tapi hati. Karena semua itu bersumber dari hati. Mata kita ini nggak mungkin condong kepada yang haram kalau hati kita nggak condong kepada yang haram, ya kan? Lisan kita tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang kotor kalau hati kita tidak kotor, jemaah rahimakumullah. Jadi semua itu tergantung kepada hati. Makanya pertama yang harus kita minta dalam kehidupan ini, bila kita menginginkan kebaikan mata, kebaikan lisan, kebaikan tangan, itu kita minta dari kebaikan hati, ya kan? Mintalah kepada Allah agar Allah membimbing hati kita kepada kebenaran, Bapak Ibu, ya. Kemudian jika hati seseorang itu bergantung kepada hati semua, ya. Kalau hati orang itu condong kepada keburukan, dia akan menemui keburukan terus. Keburukan. Walaupun dia berada di tempat yang baik, dia yang dia lihat adalah keburukan. Sebaliknya, orang kalau hatinya condong kepada kebaikan, maka dimanapun dia berada, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Dan yang dia lihat itu baik-baik. Makanya kalau kita ini sering lihat keburukan, Bapak Ibu, sering lihat kemaksiatan, seakan-akan mudah kemaksiatan itu ada di depan mata kita, jemaah rahimahullah. Itu artinya apa? Artinya pikiran kita dan hati kita ini condong kepada kemaksiatan. Bahkan Allah datangkan teman-teman yang tidak baik, ya kan? Jadi orang lain itulah diri kita, ya kan? Saya ulang, orang lain itu adalah diri kita. Kalau kita dipertemukan dengan orang yang sombong, Bapak Ibu, itulah diri kita sebenarnya. Karena al-arwah junudum mujannadah. Ruh ini tentara yang dipertemukan oleh Allah nanti di dunia. Jadi di alam ruh mereka sudah bertemu. Di dunia mereka akan dipertemukan. Kata orang itu apa? Bahasanya? Kirkel. Apa? Iya, kirkel, jemaah rahimakumullah, ya kan? Jadi sevisi, semisi dan seterusnya. Baik. Maka hendaklah minta kepada Allah agar hati kita ini tidak condong kepada keburukan, Bapak Ibu, sehingga hidup kita ini selalu bertemu dengan kebaikan dan kebaikan. Kemudian apa sih sebabnya hati orang itu condong pada keburukan atau kesesatan? Disebutkan oleh ulama ada 6 sebab kenapa orang itu condong kepada keburukan. Yang pertama, musahabatuz zairin, karena dia berteman dengan orang-orang yang hatinya condong kepada keburukan. Awalnya dia baik, tapi karena berteman dengan orang yang tidak baik, jadi tidak baik, ya kan? Pengaruh keburukan itu lebih besar, Bapak Ibu, daripada pengaruh kebaikan. Kenapa? Karena keburukan itu dicintai hawa nafsu, sedangkan kebaikan dibenci hawa nafsu, jemaah rahimakumullah. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, ya kan? Yang kedua sebabnya, Bapak Ibu, yaitu karena membaca buku atau pemikiran-pemikiran yang sesat. Ini banyak terjadi di dunia perkampusan, ya kan? Itu ada siswa atau mahasiswa, Bapak Ibu, yang awalnya taat, manut, tapi kemudian menjadi liar pemikirannya, ya kan? Bahkan kemudian menjadi tidak sholat, menjadi bersikap sombong karena terpengaruh oleh buku bacaannya. Jadi apa yang dibaca, yang dilihat itu dapat mempengaruhi hati seseorang, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketiga yaitu karena biasanya karena dia meninggalkan sunnah Nabi SAW.
Orang kalau sering meninggalkan sunnah Nabi, Allah buat hatinya condong pada keburukan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ fitnah. Hendaklah orang-orang yang berpaling dari mengikuti Rasulullah SAW, dia khawatir terkena fitnah. Termasuk fitnah adalah ketika hatinya condong pada keburukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, itu biasanya karena dia lebih memilih keburukan daripada kebenaran, padahal dia tahu itu benar. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketika mereka memilih keburukan, maka Allah buat hatinya sekalian condong pada keburukan sampai dia mati. Kemudian yang kelima, yang terakhir jamaah rahimakumullah, karena menyombongkan diri. Karena menyombongkan diri. Jadi sombong pada kebenaran, sombong dengan ilmunya, ya kan, sombong dengan pemikirannya. Orang kayak gini ini biasanya hatinya condong kepada keburukan. Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 146. Nah, maka agar hati kita tidak condong kepada keburukan, maka kita perlu minta tolong kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Walaupun kita sudah soleh, seandainya sudah soleh, sudah baca Quran, sudah sholat malam, sudah berada di lingkungan yang baik, di lingkungan orang-orang yang baik, tetap baca doa ini. Karena dulu di zaman Nabi SAW, ada orang yang Islam di depan Nabi, dia melihat akhlak Nabi, tapi kemudian dia murtad, Bapak Ibu. Yaitu orang Nasrani. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Nasrani datang kepada Rasulullah kemudian Islam. Nah, ketika dia baru masuk Islam itu langsung hafal surah Al-Baqarah sama Ali Imran. Bayangkan, baru masuk Islam hafal Al-Baqarah sama Ali Imran. Kita sudah Islam berapa lama? Udah hafal belum Al-Baqarah sama Ali Imran? Hafal awalnya, awal-awal saja. Nah, laki-laki yang awalnya beragama Nasrani ini kemudian dia masuk Islam, lalu dia hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian dia diangkat oleh Nabi sebagai sekretarisnya Nabi. Jadi tukang catat. Kalau Nabi kirim surat, dia yang nyatat. Kemudian kalau Nabi nyuruh dia untuk mencatat ayat Al-Quran, dia yang mencatat. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia kembali kepada agama Nasrani. Dia murtad. Jadi Nasrani, Islam, kemudian kembali lagi ke Nasrani. Tapi di dalam hadis ini tidak disebutkan faktornya apa, Bapak Ibu. Kemudian ketika dia kembali ke agama Nasrani, dia menghina Nabi SAW. Dia merendahkan Nabi. Dan dia berkata bahwa Muhammad itu hanya seperti yang saya tulis, tidak lebih daripada itu. Padahal yang tidak ditulis oleh dia itu banyak, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian karena dia menghina Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala membuat tiba-tiba lehernya tidak bisa bergerak, kaku, Bapak Ibu. Kemudian mati. Nah, ketika dia mati, jemaah rahimakumullah, orang-orang Nasrani menguburkan dia. Setelah dikuburkan, keesokan harinya mayatnya dia terbongkar, kemudian ada di atas, Bapak Ibu. Keluar, mayatnya keluar. Kemudian mereka orang-orang Nasrani curiga, ini yang melakukan adalah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena nggak terima dia telah kembali kepada agama sebelumnya. Kemudian dikubur lagi oleh mereka dengan menggali lebih dalam lagi. Setelah itu mereka tinggalkan, keesokan harinya mayatnya tetap keluar lagi, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Seperti dibongkar, Bapak Ibu. Kemudian mereka curiga lagi kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sampai ketiga kalinya mereka menggali dengan penggalian yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Dan mereka yakin tidak ada manusia yang bisa membongkarnya. Kemudian keesokan harinya ternyata mayat itu keluar lagi. Ya kan, dan terlihat terbongkar, jemaah rahimakumullah. Maka kemudian mereka meyakini bahwa itu bukan perbuatan manusia. Ya. Bahwa itu bukan perbuatan manusia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini apa? Ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim.
bahwa orang yang hafal Al-Quran, kalau dia hanya hafal saja, tidak dia pahami dan juga tidak dia masukkan ke dalam hatinya, ini bisa saja dia tidak mendapatkan manfaat dari hafalannya, bahkan bisa saja dia tergelincir pada kesesatan. Ini kan tadi ceritanya hafal surat Al-Baqarah dan Ali, itu hafalan yang banyak Bapak Ibu, karena Ali Imran dan Al-Baqarah ini surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Jadi hendaklah seseorang itu tidak berbangga-bangga dengan hafalannya, ya kan? Karena ada orang yang hafal Quran di zaman Nabi, hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, tapi dia kemudian menjadi murtad. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, makanya kita tidak boleh menyombongkan diri dengan ilmu kita. Kita tetap tawaduk dan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kemudian yang kedua, dalam doa ini meminta rahmat, wa hab lana min ladunka rahmah, wa hab lana, dan berikanlah kepada kami. Haba ini Bapak Ibu dari kata wahaba. Wahhab itu salah satu nama Allah. Wahaba artinya memberi tanpa pamrih, ya kan? Memberi tanpa syarat, atau memberi tanpa meminta balasan, itu namanya wahaba. Ya Allah, berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Nah, rahmat yang dimaksud oleh ayat ini adalah rahmat al-khassah, rahmat khusus. Karena di dalam ayat ini ada kalimat min ladunka, dari sisimu. Berarti bukan rahmat umum, rahmat secara khusus. Rahmat kan ada dua, ada rahmatul ammah, ada rahmatul khassah. Ada rahmat umum, yang umum ini semua makhluk mendapatkan. Orang kafir dapat, bahkan hewan juga dapat, Bapak Ibu. Kata Nabi, kalau ada unta yang tidak menginjak anaknya, itu bagian daripada rahmat Allah. Allah menciptakan 100 rahmat, satu Allah bagi di dunia, sedangkan 99 Allah simpan dan nanti Allah kasih di akhirat. Kalau ada unta yang tidak menginjak anaknya, ada serigala yang tidak memangsa anaknya, ada burung yang tidak memakan telurnya, kata Nabi, itulah satu bagian daripada satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat ini ada dua, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang umum ini biasanya rahmat zahiriyah, nikmat-nikmat zahir, Bapak Ibu. Kemudian rahmat Allah yang bersifat khusus, yaitu Allah tidak hanya memberikan dia rizki, Allah SWT tidak hanya memberikan dia hidup, Allah tidak hanya memberikan dia harta, tetapi Allah memberikan dia hidayah, bimbingan, taufik untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu rahmat yang paling besar, dan itulah yang kita minta di dalam doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Bapak Ibu, itu yang kita minta. Kalau rahmat yang umum gak usah kita minta, pasti dikasih sama Allah SWT. Wong binatang aja dikasih. Yang harus kita minta ini adalah rahmat secara khusus. Rahmat, yaitu rahmat kita bisa melakukan ketaatan, dan rahmat kita dapat meninggalkan kemaksiatan, ya. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa rahmat itu min ladunka, dari sisi Allah. Artinya tidak ada yang memberikan rahmat kecuali Allah. Tidak ada yang dapat memberikan rahmat kecuali Allah SWT. Dan sifat Allah yang paling besar itu Bapak Ibu sifat rahmat. Nama Allah kan banyak ya, ada 99. Dan sifat Allah banyak juga. Tetapi yang paling besar dan paling luas adalah rahmat. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu, ya. Makanya nama pertama yang Allah sebut dalam Al-Quran apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat, jemaah rahimakumullah, ya. Allah itu suka kalau kita menyebut Allah lah yang paling sayang di antara yang sayang. Allah lah yang paling rahmat di antara yang Allah suka. Jadi Allah suka kalau kita nyebut
ya arhamar rahimin atau wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi siapa? Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub sakit 8 tahun, Bapak Ibu, 8 tahun sakit. Anaknya meninggalkan beliau, istrinya juga meninggalkan beliau, bahkan beliau menjadi miskin. Ya. Tapi waktu itu beliau berdoa, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit. Engkaulah yang paling sayang di antara yang sayang. Subhanallah. Masih bisa nyebut Allah yang paling sayang, padahal istrinya udah meninggalkan beliau. Kemudian anaknya juga meninggalkan beliau. Hartanya udah habis. Tapi masih bilang Allah sayang. Bisa nggak kita tiru ini? Udah bangkrut semua. Rumah disita bank, mobil dicuri orang, istri diambil orang, anaknya pergi entah tahu kemana, badan dalam kondisi sakit, ya kan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya istri, tidak punya anak, dan seterusnya. Bisakah kita dalam kondisi seperti itu kita tetap mengatakan wa anta arhamur rahimin? Kalau bisa Bapak Ibu, maka seketika semua kesulitan kita itu akan dihilangkan oleh Allah dan akan diganti dengan yang lebih baik, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Jadi banyak-banyaklah berdoa anta arhamur rahimin atau ya arhamar rahimin. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau al-wahhab, maha banyak memberi. Wahhab ini banyak memberikan anugerah. Kemudian ayat yang 9, ayat yang ke-9 Bapak Ibu, ini bukan doa ya, tapi ini sebuah pernyataan. Pernyataan. Kalau doa itu kan meminta sesuatu, tapi ini pernyataan. Pernyataan bahwa Allah berkuasa mengumpulkan semua manusia kelak pada hari kiamat. Ya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas, berkuasa mengumpulkan manusia. Allah pasti mengumpulkan semua manusia. Kapan? Liyaumil la raiba fih, pada hari tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari kiamat. Tidak ada keraguan ini maksudnya hari itu pasti datang, tidak ada keraguan. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan semua manusia dalam satu tempat yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Kalau Allah berkuasa menciptakan manusia dan membuat manusia ini berkembang biak Bapak Ibu, kemudian pergi menyebar di seluruh penjuru dunia ini, nanti di hari kiamat Allah berkuasa mengumpulkan mereka menjadi satu. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kita ngumpulin orang, jangankan satu negeri, satu kampung aja kita nggak bisa. Satu kampung kita kumpul nggak bisa, mesti ada yang nggak bisa hadir kan? Ada yang sakit lah, ada yang berhalangan, ya kan? Jangankan satu kampung, ngumpulin anak susah Bapak Ibu. Panjenengan punya anak 4 di luar kota semua. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Saya kapan hari baca buku itu ya. Jadi ada seorang bapak menyesal menyekolahkan anaknya di luar negeri. Karena apa? Karena setelah sekolah di sana, anaknya tinggal di luar negeri. Ibunya sakit, anaknya tidak bisa pulang. Ya kan, dengan alasan menyelesaikan kuliah, ada yang alasannya baru masuk kerja, tidak boleh izin dan seterusnya. Akhirnya orang tuanya itu mati dan membusuk di dalam rumahnya sendirian. Jemaah rahimakumullah, sendiri. Karena anaknya semua tidak ada bersama dia. Bapak Ibu. Akhirnya dia mengatakan, saya menyesal menyekolahkan anak jauh-jauh, tapi pada akhirnya mereka tidak menemani saya di akhir hayat saya, kata dia. Nah, maka kita mengumpulkan anak saja susah, ya kan? Yang bisa mengumpulkan manusia menjadi satu tempat itu hanya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya, pasti kiamat itu terjadi, karena itu bagian daripada janji Allah. Wallahu ta'ala alam shawab.
Ada pertanyaan? Silakan. Semoga apa yang kita pelajari dalam setahun ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi setelah Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah kasih kita nikmat hidayah, panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kalau ada ucapan yang keliru, yang salah, yang menyakiti hati panjenengan selama mengajar di sini dalam setahun ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita ingat bahwa terakhir surah Ali Imran ayat 9 ya. Bukan sama-sama kita tutup ya. Mari sama-sama kita ingat terakhir ayat berapa? 9. Insyaallah kita berjumpa lagi di ayat 10. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.